Oke, ketemu lagi di bulan Ramadan ini. Kali ini kita mau membahas masalah locker. Locker apa itu? Locker itu perangkat untuk mengelok differential. Jadi gini, kalau kita punya mobil off-road, kita langsung bicara mobil off-road aja atau mobil overland, pasti kebutuhannya dipakai di mobil di medan di luar aspal. Nah, di saat itu kadang-kadang kita di medan yang tanah gitu atau pasir, itu mobil kita masuk ke situ walaupun sudah dimasukkan ke transfer case 4x4, mobilnya tetap nggak jalan karena rodanya hanya muter sebelah. Yang depan muter sebelah, yang belakang muter sebelah. Nah, itulah di situ kita butuhkan namanya differential lock atau sering disebut gampangannya ngomong itu locker. Nah, locker ini banyak macamnya. Yang ada, tak sebutin, ada LSD. LSD itu biasanya standar pabrikan. Jadi pabrikan itu membuat locker standar yang sudah ngelok dari awal pakai kampas. Kenapa pakai kampas? Kenapa LSD dipakai harian? Karena itu paling aman. Jadi saat kita belok, si diferensial itu masih bisa rilis. Tapi di saat dibutuhkan kita gas gitu, dia masih bisa muter bareng walaupun kena beban tertentu ya akan tetap muter satu. Nah, efektivitas LSD ini sangat rendah, sekitar 20-30% lah. Walaupun ada LSD yang racing, tapi tetap aja dia tidak bisa 100% lock. Nah, itu menurut saya kurang efektif dipakai di kebutuhan adventure off-road, baik expedition maupun overland. Nah, ada juga Detroit locker, lebih tidak efektif. Ini dia kalau digas itu ngelok, kalau dirilis itu netral. Ini sebenarnya efektif dipakai untuk balap. Dipakai untuk extreme off-road bisa bagus, asal bawanya pas. Jadi di saat di track off-road, track licin semuanya, Detroit locker ini aman dipakai. Tapi di saat kita ketemu medan aspal, saat kita belok, otomatis kan kita ngegas belok tuh. Jadi gardan kanan, gardannya ngelok 100%. Di saat kita ngelok pasti bannya ada yang keseret-seret. Nah, itu harus hati-hati banget beloknya. Kalau enggak, mana yang rusak, mau Detroitnya atau as rodanya. Nah, itu sering terjadi teman-teman saat ikut off-road ekspedisi, tidak paham, pasang Detroit locker, di tengah jalan jebol Detroitnya. Ya karena kita belok-belok di aspalnya itu yang masalah. Gitu. Sebenarnya kalau bisa bawanya sih aman, tapi itu butuh butuh feeling dan harus hati-hati karena mobil kita dibebani beban yang berat. Jadi saat ditekan ke bawah karena ada beban, ban ini nggak bisa spin di aspal, terlalu berat, mana ya platnya yang rusak. Terus yang paling populer adalah air locker. Air locker itu adalah locker yang bisa di on off kan, atau electronic locker itu juga sama, bisa di on sama di off kan sesuai kebutuhan. Nah, itu paling recommended dipakai untuk overland maupun extreme off-road. Nah, kalau kita bicara kapan sih kita harus pasang locker, ada beberapa kasus yang berbeda. Contoh, kita bicara dulu kasus masalah mobil overland. Mobil overland itu pasti mobil yang harus nyaman dipakai di jalan raya, distance-nya jauh, kadang-kadang berhari-hari di aspal, kecepatan tinggi juga. Nah, di locker apa sih yang paling cocok itu? Ya pasti locker yang bisa di on off kan. Boleh electronic locker, boleh air locker. Lalu, kenapa kok mobil ekspedisi butuh mobil overland butuh locker? Karena di saat kita pasang kita setup mobil overland, saat long overland itu pasti kita pakai ban maksimal MT atau malah justru AT, ya kan? Nah, di saat pakai ban AT kita jalan jauh enak pasti, ke Aceh, kemana itu kan enak pasti, lewat jalan raya gitu. Ke contoh kasus jalan raya high speed pasti enak AT dong, gripnya bagus, safety. Nah, tapi di saat kita mau masuk ke track atau ke off-road itu pasti bannya jadi mudah spin, apalagi ketemu pasir atau apalagi ketemu lumpur. Nah, caranya gimana? Caranya dipasang locker lah gitu loh. Locker belakang minimal belakang. Kalau sudah punya belakang boleh depan, nggak boleh depan
belakang kosong, depan loker nggak boleh, pasti putus asa rodanya. Jadi harus belakang. Nah, kebutuhan lokernya di situ. Ini terseri, boleh dipasang boleh nggak, tapi kalau dipasang itu sangat aman bagi kita. Jadi saat kita dapat lumpur atau dapat handicap, kita bisa lock, kita bisa banyak muter kanan kiri. Walaupun pakai ban AT dengan spek mobil overland, tapi locker itu sangat bermanfaat karena justru dengan ban AT kita bisa muter dua-duanya, itu akan lebih oke dibanding ban MT tanpa locker gitu loh. Dengan locker pun kita akan bawa mobil di handicap itu nggak perlu digas kencang-kencang, tapi bisa di pelan-pelan aja. Jadi semua part kaki-kaki itu pasti lebih aman gitu. Terus bagus mana sih antara locker elektrik atau air locker? Semua bagus, semua bagus. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau electronic locker nggak perlu kompresor, kalau air locker butuh kompresor, tapi kompresornya bisa dimanfaatin untuk pompa ban, walaupun hanya untuk menambah dan menambah aja. Tapi kalau ngumpah dari awal, kompresornya rusak karena overheating dia. Jadi kalau kita masuk ke track off-road, kita gembosi dikit, kita turunin tekanan ban untuk naikin, itu masih proper gitu. Nah, electronic locker simple, nggak perlu kompresor, jadi plus minus saja. Terus di saat kita bicara lagi di track off-road ekstrim, itu air locker sangat bermanfaat, dan kalau bisa depan belakang. Manfaatnya apa? Saat pasti masuk track off-road yang handicapnya penuh handicap, tracknya susah, harus ngerayap, itu locker dibutuhin. Bahkan locker depan dibutuhin. Dan saat winching, melakukan recovery winch, itu locker sangat dibutuhin gitu loh. Saat winching dengan traksi. Tapi kalau winching tanpa traksi, lokernya harus off. Kadang-kadang ada kondisi di mana kita mentok gitu di winch tanpa traksi dulu, baru traksi. Nah, waktu tanpa traksi dulu itu lokernya harus off. Tapi begitu traksi, kita harus locker. Kalau perlu locker depan belakang. Tapi banyak dirayap, jangan sampai spin. Dengan begitu, winch kerja winch sangat terbantu oleh locker itu gitu. Nah, atau di saat kita full masuk ke lumpur yang panjang, itu locker depan belakang aja udah. Jadi mobil nggak perlu dipol-polin speednya atau nanjak licin, itu locker butuh. Karena kalau nggak malah bahaya, mobilnya bisa salah arah. Nah, itu locker sangat dibutuhkan. Kalau untuk kompetisi balap lebih butuh lagi. Jadi mobil balap semua harus pasang locker. Nah, di kasus balap ini kadang-kadang kita ada teknologi namanya cutting brake atau ngerem ban belakang sebelah. Nah, itu air locker atau electronic locker dibutuhin. Jadi saat kita mau ngerem sebelah, lockernya kita off kan, begitu selesai kita masukkan lagi. Nah, kalau balap itu kalau kita mau belok tapi kenceng dan beloknya tajam banget, dengan tajam, itu bisa locker depan masuk, locker belakang off. Itu juga sangat membantu. Jadi memang locker ini sangat dibutuhin untuk mobil balap. Nah, kalau kita bicara locker, mobil apa saja sih yang bisa diinstal locker? Hampir semua mobil ada. Jadi misal dari Toyota itu lockernya macam-macam, mulai dari 8 inch, 9 inch, terus 30 spline, 32 spline, bahkan kita bikin yang 35 spline. Jadi untuk locker Toyota VX80 belakang RD15 142 153 itu kita punya yang 35 spline-nya, khusus dipakai untuk kebutuhan balap dan kebutuhan expedition yang memang pengen upgrade as roda jadi 35 spline. Nah, terus Hilux itu ada lockernya. Oh ya, Hilux baru sekarang Revo itu sudah ada electronic locker belakang. Jadi memang mungkin si Toyota juga develop bahwa mobil Hilux Revo ini sudah butuh locker. Dan kalau dulu masih LSD, sekarang sudah electronic locker. Nah, itu yang depan kita punya juga. Terus Ford Ranger itu ada lockernya. Hampir semua double cabin ada lockernya. Range Rover ada lockernya. Land Rover ada lockernya. Jimny pasti ada. Terus Pajero Sport itu ada lockernya juga. Fortuner ada depan belakang. Jadi hampir semua mobil yang 4x4 itu ada lockernya. Nah, tersedia gitu maksudnya. Nah, kalau kita bicara merek locker yang paling populer adalah ARB sama Eaton.
ARB dipakai untuk air locker, Eaton dipakai untuk electronic locker. Tetapi sekarang kalau mau paket hemat, locker Cina yang merek HF Locker itu juga oke juga. Cuma saran saya kalau pakai HF Locker jangan pakai ban 37. Harus pakai ban 35 maksimum. Itu pun dipakai untuk mobil dengan bobot maksimum 2 ton. Lebih dari 2 ton tidak saya sarankan karena aku pernah tes rusak juga. Tapi kalau di bawah 2 ton tak hajar-hajar sampai sekarang nggak rusak. Contoh jika aku itu sebenarnya pakai ban 37, pakai HF Locker, bobot mobil sekitar 2,4 ton, udah tak pakai 4 tahun, HF Lockernya nggak rusak sampai hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bawanya juga aman juga gitu. Tapi untuk balap saya tidak sarankan pakai HF Locker. Rata-rata jebol. Locker Cina rata-rata dipakai balap jebol. Hanya ARB sama Eaton yang kuat. Gitu. Nah, ada trik ngakalin. Kalau air locker itu kan dia pressure masuknya itu kan di 130 psi. Kadang-kadang kalau untuk balap kita naikin, jadi pressure switch-nya kita naikin jadi 145 psi supaya masuknya lebih cepat gitu. Jadi akal-akalan aja. Sama selangnya itu kalau untuk balap atau untuk extreme expedition kadang-kadang rusak di selang. Makanya selangnya kita kadang-kadang kita upgrade jadi braided hose. Jadi pakai braided kayak selang rem. Itu juga oke banget kita pakai. Nah, beberapa tips lah untuk untuk locker. Terus olinya biasanya kita pakai yang LSD. Jadi oli LSD dipakai oli locker itu bagus. Terus masangnya biasa, ring gearnya pakai Loctite semuanya, kita dial gauge semuanya itu rata-rata nggak pernah masalah. Nah, kalau terjadi bocor misalkan kadang-kadang kita pakai tiba-tiba bocor tengah trek segala macam, itu kadang-kadang mungkin kalau nggak overheating dipakai terus dengan jangka waktu yang lama, olinya kurang bagus, bisa juga karena kotoran di dalam. Nah, itu tinggal dibongkar, sealnya dicek aja, sealnya dicek ya, seal yang kotak itu dicek. Tapi locker yang baru-baru ini dari ARB itu sudah jauh lebih bagus daripada yang lama. Terus jangan khawatir, semua locker itu part-part yang rusak itu ada partnya. Jadi tidak perlu khawatir harus beli unit sebuah locker gitu. Kira-kira itulah cerita sedikit masalah differential lock. Kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik boleh telepon saya.